warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ananda, selamat datang di Perpustakaan Lokagana. Pada kali ini Pak Anwar mengenai proses terjadinya gempa, baik itu sebelum maupun sesudah. Nah, mari kita simak bersama-sama berikut videonya. Indonesia adalah negara dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, seperti helm atau dengan kedua tangan, berlindung dengan merunduk dan melindungi kepala. Hindari bangunan, tiang lembaga. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari tekanan tanah. Jika sedang berhubungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa ketika kita mengalami gempa, terjadi gempa, yang pertama harus dilakukan adalah usahakan untuk tidak panik. Jadi kita mencoba untuk menenangkan diri. Tenang itu adalah kunci dari semuanya. Kalau kita panik, bisa jadi itu malah membahayakan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita tidak boleh panik. Setelah itu kita usahakan untuk bisa menyelamatkan diri. Jika gempanya tidak terlalu kuat, kita bisa secara hati-hati berjalan menuju pintu keluar. Gitu. Kita berjalan menuju pintu keluar untuk menghindari bangunan-bangunan yang memiliki resiko roboh. Jadi tujuannya kita keluar dari ruangan itu adalah menghindari bangunan yang memiliki resiko roboh. Kalau bangunan itu sampai roboh, kita tertimpa kan akan membahayakan diri kita, gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, Pak, bagaimana kalau gempanya itu kuat, sementara kita berdiri saja tidak mampu karena saking kuat getarannya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah melindungi kepala. Melindungi kepala itu bisa dengan bantal, kalau ada bantal, kalau di area sekolah ya bisa menggunakan tas, bisa menggunakan buku atau benda-benda lain yang bisa melindungi kepala Anda dari jatuhan benda-benda yang ada di atasnya. Kepala adalah organ paling vital
Kalau tangannya keruntuhan tembok patah mungkin bisa disembuhkan, tapi kalau kepalanya yang terkena runtuhan itu bisa fatal, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi yang harus pertama kali dilindungi adalah kepalanya. Jika ada furniture seperti meja atau dipan, Ananda bisa berlindung di bawahnya. Misal seperti ini. Nah, meja ini didesain kuat. Nah, jadi kalau ada gempa bumi, ini bisa dimanfaatkan untuk berlindung. Tarik kursinya, kemudian Ananda bersembunyi di bawahnya. Dengan harapan kalau nanti ada runtuhan dari atas, yang keruntuhan itu mejanya, bukan Ananda. Gitu ya. Tuh. Mungkin ada pertanyaan dari Ananda? Saya mau tanya. Ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Ya, oke, Pak Noah sampaikan. Yang harus dilakukan pertama, tidak panik, karena kalau kita panik bisa membahayakan diri kita. Yang kedua, kita harus melindungi kepala kita dari jatuhan benda-benda yang ada di atas kita. Misal nanti ada benda yang jatuh, kita sudah siap-siap, jadi kepala kita insya Allah aman. Masih ingin diikat wae, langsung pertanyaan ketika kita mengalami gempa, terjadi gempa, yang pertama harus dilakukan adalah usahakan untuk tidak panik. Jadi kita mencoba untuk menenangkan diri. Tenang itu adalah kunci dari semuanya. Kalau kita panik, bisa jadi itu malah membahayakan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita tidak boleh panik. Setelah itu kita usahakan untuk bisa menyelamatkan diri. Jika gempanya tidak terlalu kuat, kita bisa secara hati-hati berjalan menuju pintu keluar. Gitu. Kita berjalan menuju pintu keluar untuk menghindari bangunan-bangunan yang memiliki resiko roboh. Jadi tujuannya kita keluar dari ruangan itu adalah menghindari bangunan yang memiliki resiko roboh. Kalau bangunan itu sampai roboh, kita tertimpa, kan akan membahayakan diri kita. Gitu ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, Pak, bagaimana kalau gempanya itu kuat, sementara kita berdiri saja tidak mampu karena saking kuat getarannya. Nah, yang harus Anda lakukan adalah melindungi kepala. Melindungi kepala itu bisa dengan bantal, kalau ada bantal. Kalau di area sekolah, ya bisa menggunakan tas, bisa menggunakan buku atau benda-benda lain yang bisa melindungi kepala Anda dari jatuhan benda-benda yang ada di atasnya. Kepala adalah organ paling vital. Kalau tangannya keruntuhan tembok patah mungkin bisa disembuhkan, tapi kalau kepalanya yang terkena runtuhan itu bisa fatal, bahkan mengakibatkan kematian. Jadi yang harus pertama kali dilindungi adalah kepalanya. Jika ada furniture seperti meja atau dipan, Anda bisa berlindung di bawahnya. Misal seperti ini. Nah, meja ini didesain kuat. Nah, jadi kalau ada gempa bumi, ini bisa dimanfaatkan untuk berlindung. Tarik kursinya, kemudian Anda bersembunyi di bawahnya. Dengan harapan kalau nanti ada runtuhan dari atas, yang keruntuhan itu mejanya, bukan Anda. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Ananda? Saya, Pak. Ya, kalau terjadi gempa dan kita berada di lantai 3, turunnya itu bagaimana, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana jika gempanya itu terjadi di lantai 3, yang mana kita tidak bisa menyelamatkan diri keluar dari ruangan. Nah, yang harus Anda lakukan ketika terjadi gempa di lantai yang tinggi, tidak di lantai dasar, ya Anda usahakan tetap stay di tempat. Tidak boleh keluar ruangan kecuali di situ ada tangga darurat, tapi itu pun
tidak direkomendasikan karena akan sangat membahayakan. Jadi yang harus dilakukan adalah tetap di ruangan. Tetap di ruangan dan ya dua tadi, melindungi kepala kita, dan kalau ada furniture, meja, dipan, kita bisa berlindung di bawahnya sambil berdoa ya, berharap semoga gedungnya tidak ambruk. Itu karena kalau di lantai 3 kita nggak bisa keluar, nggak bisa keluar untuk menyelamatkan diri dan menghindar dari gedung ya. Jadi kita harus tetap di dalam gedung, gitu ya. Oke. Oke Ananda, pada kesempatan kali ini Pak Noah akan membahas mengenai pantai selatan Jawa. Adakah dari Ananda yang pernah berkunjung ke pantai selatan Jawa? Pernah. Pernah ya. Mas Gilbran pernah kemana saja pantai selatan? Pantai selatan, Parangtritis. Parangtritis. Baron. Baron. Sampun Pak. Iya. Mas Soleh? Indrayanti pernah Pak. Indrayanti. Congot. Pantai Cemara. Cemara, ya. Ananda? Belum pernah ya? Nanti minta diajak Mas Gilbran untuk jalan-jalan ke pantai selatan ya? Pernah tapi lupa namanya. Oh pernah tapi lupa namanya ya. Dari yang disebutkan Ananda tadi, ada Parangtritis, ada Depok, ada Congot, ada Sepanjang, ada Indrayanti. Itu pernahkah Ananda mengamati adakah perbedaan dari pantai-pantai tersebut? Pasirnya Pak beda. Pasirnya, ya benar sekali Mas Soleh. Pasirnya, warna pasirnya berbeda-beda. Kalau Ananda masih ingat, Parangtritis warna pasirnya apa? Hitam. Hitam. Ya. Kalau Indrayanti warna pasirnya apa? Putih. Putih. Ya, tepat sekali. Nah, di sini Pak Noah akan menjelaskan mengapa kok pantai selatan yang padahal itu sebaris ya, itu kok warnanya bisa hitam bisa putih. Nah, di sini Ananda bisa melihat ada sampel contoh pasir dari masing-masing pantai di pantai selatan DIY. Di sini ada pantai Sepanjang. Pantai Sepanjang bisa kita lihat bersama, pasirnya berwarna putih. Nah, di sini ada pantai Depok. Dia pasirnya berwarna hitam. Nah, pertanyaannya, mengapa pantai tersebut bisa berwarna hitam, pasirnya bisa berwarna hitam dan pasirnya berwarna putih? Nah, ini adalah fenomena yang unik dalam geografi dan Pak Noah akan mencoba menjelaskannya. Pantai pasir hitam itu terjadi jika ada sungai yang bermuara ke laut. Di mana ada sungai yang bermuara ke laut, besar kemungkinan pasirnya berwarna hitam. Karena apa? Sungai itu kan membawa endapan-endapan dari mulai hulu sampai hilir. Bisa jadi tanah dari vulkanis, misal Kali Progo, Kali Opak, Kali Oyo, itu kan membawa material tanah-tanah vulkanis. Tanah vulkanis itu kan berwarna hitam. Nah, ketika dia terbawa oleh sungai menuju ke muara, menuju ke laut, nah, yang terbawa oleh sungai-sungai tersebut adalah endapan-endapan pasir berwarna hitam. Gitu. Lalu pertanyaannya, lho Pak, kalau pantai berpasir putih itu terjadinya bagaimana? Nah, pantai pasir putih ini sebenarnya sumber ingredientsnya, jadi bahannya dari pasir putih ini adalah terumbu karang. Dimana ketika arus laut ombak itu menerpa karang tersebut akan mengalami erosi, akan mengalami pengikisan. Nah, kikisan-kikisan dari karang inilah yang kemudian terbawa arus ke pantai menjadi pasir putih. Dan bisa dipastikan jika ada pantai berpasir putih, di situ tidak ada sungai yang bermuara ke laut. Karena kalau ada sungai bermuara ke laut, tadi pasirnya berwarna hitam, gitu ya. Jadi itulah jawaban dari mengapa pantai selatan Jawa pasirnya ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih.
pasir berwarna hitam berasal dari endapan material sungai, sementara pasir berwarna putih berasal dari pelapukan dari karang, terumbu karang. Gitu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.